الحمد لله الذي جمع الناس ليوم لا ريب فيه إنه لا يخلف الميعاد. أحمده سبحانه على آلائه ونعمه التي لا تحصى ولا تؤاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم التناد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العباد، جاء بالحكمة والموعظة الحسنة وهدى الناس إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في الأقوال والأعمال والاعتقاد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin jemaah salat Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, sebuah surah di dalam Al-Quranul Karim kita semua insyaallah taala menghafalkannya dan sering mendengarkannya, membaca di dalam salat. Patut untuk kita renungi, kita perhatikan kandungannya, dan kita ambil pelajaran-pelajaran yang berharga yang terdapat di dalamnya. Surah ini adalah surah Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-'adiyati qadha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا." Wal'adiyat, Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang menerjang dengan menghembuskan nafas yang keras. Wal'adiyati dhabha, wal-muriyati qadha, dan demi kuda-kuda perang yang mencetuskan api dengan kuku kakinya. Wal-mughirati subha, kuda-kuda perang yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, maka kuda-kuda tersebut mengumpulkan debu-debu, menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a, dan mereka menyerang di tengah musuh-musuh. Ini adalah sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, penegasan bahwa ada dari kuda-kuda makhluk-makhluk sedemikian berupa keadaannya, dan sedemikian berupa kekuatannya, dan kondisi-kondisi yang disebut padanya terkait dengan kuda tadi. Ini kondisi-kondisi yang hewan yang lain tidak bersyarikat bersamanya di dalam hal tersebut. Iya. Hal itu untuk menegaskan, innal insana li rabbih lakanud, sungguhnya manusia kepada Rabbnya benar-benar banyak kekafirannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu mempersaksikan akan hal tersebut. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya manusia ini betul-betul sangat cinta terhadap hartanya. Iya. Ini tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Dilawuri dengan sumpah, menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat
memiliki kedudukan di dalam syariat yang harus diperhatikan. Allah menjelaskan bahwa manusia terhadap Rabbnya kanud. Dia banyak mengingkari, kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan ini keadaan kebanyakan manusia, kecuali siapa yang Allah rahmati. Orang yang bersyukur itu sedikit. Allah firman, wa qalilun min ibadiy syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Dan ini penegasan sekaligus peringatan tentang pentingnya kita selalu memperhatikan nikmat-nikmat dan pemberian Allah kepada kita. Pandai di dalam mensyukurinya. Sebab manusia itu dasar sifatnya adalah kafir kepada Rabbnya. Iya. Diberi nikmat, dia tidak mensyukurinya. Diberikan dari kelapangan, dia merasa sempit. Dibukakan dari pintu-pintu kebaikan, tidak dia sabur. Dibukakan dari ketaatan-ketaatan, dia tidak mempedulikannya. Maka banyak dari nikmat dan anugerah yang hendaknya kita perhatikan dan harus selalu kita menegakkan kesyukuran padanya, agar supaya kita tidak tergolong ke dalam siapa yang disebut di dalam ayat ini. Dan manusia dibagi oleh Allah menjadi dua bagian. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami memberi hidayah jalan itu kepada manusia. Jadi jalan lurus, jalan agama sudah ditunjukkan kepada manusia. Maka hanya ada dua golongan. Ada yang bersyukur dan ada yang kafir. Kalau tidak bersyukur berarti dia kafir. Iya. Maka ini wajib kita renungi secara mendalam. Dan mesti kita ulangi pada setiap keadaan di mana diri kita dari dua golongan ini. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Nikmat petunjuk as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Inilah nikmat yang agung yang dengannya seorang hamba dijamin dengan surga. Dengannya lah dia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nikmat keislaman ini dengannya lah dia memperoleh segala makna keselamatan. Maka wajib disyukuri nikmat agama ini, nikmat keislaman ini. Dengan kita menegakkannya, menjalankannya, memeliharanya, selalu mempelajarinya, berusaha mengamalkannya, mengajak manusia untuk mempelajarinya, dan membelanya. Ini semua adalah bagian dan bentuk dari menjaga nikmat agama. Demikian pula Allah berikan kepada kita berbagai nikmat-nikmat di dalam agama, dalam hal ketaatan, pintu-pintu ketaatan yang sangat banyak, lahan-lahan amal saleh yang tidak terhitung. Semuanya terbuka, dan seorang hamba pada setiap keadaan dia mampu untuk melaksanakan sebuah pintu ketaatan. Maka di sini kita lihat sejumlah seorang hamba itu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Demikian pula dari nikmat-nikmat dunia, berupa harta, keturunan, keluarga, kedudukan dan sebagainya, semuanya perlu kesyukuran. Dan dasarnya syukur itu dibangun di atas 5 kaidah.
dasar kesyukuran dibangun di atas 5 kaidah. Kaidah yang pertama adalah seorang hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepadanya. Itu ciri hamba yang bersyukur. Semakin dia mendapat nikmat, semakin dia tunduk kepada Rabb-Nya. Semakin dia merendah diri. Kaidah yang kedua dari kaidah kesyukuran, dia cinta kepada Allah yang menganugerahkan nikmat itu. Sebab nikmat apapun yang datang kepadanya, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Maka dia cinta kepada Rabb-Nya yang memberikan nikmat itu. Memberikan nikmat tersebut kepadanya. Kadang seorang dari kita di dalam kehidupan mensyukuri perbuatan manusia. Seorang datang kepada kawannya dalam keadaan dia sangat perlu untuk suatu pinjaman. Misalnya dia perlu pinjaman 1 juta. Kondisi yang sangat penting di sisinya. Dia harus memiliki duit tersebut. Maka dia datang kepada kawannya meminta pinjaman. Sebab dia tahu kawannya ini adalah orang yang baik, bisa membantunya. Maka apabila kawannya memberikan pinjaman, mengerti untuknya di kondisi dia sedang kesulitan, maka ini tentunya akan membuat dirinya ada kecintaan kepada kawannya. Apalagi kalau kawannya berkata, ini 1 juta, ambil saja, tidak perlu kamu pinjam. Akan bertambah cintanya kepada kawannya tersebut. Apalagi kalau kawannya ternyata mengeluarkan bukan 1 juta, 2 juta. Kemudian dia berkata, ambil saja. Tidak saya pinjamkan. Tapi kita kadang tidak memikirkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak pula kita merasa nikmat itu datangnya dari Allah. Dan kita tidak memahami dari kecintaan kita kepada Allah yang menyerahkan nikmat itu kepada kita. Kemudian yang ketiga, dari dasar kesyukuran, dari fondasi kesyukuran adalah seorang hamba mengakui bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul pada setiap nikmat yang dia dapatkan, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fondasi yang keempat, bahwa dari kesyukuran dia memuji Allah dengan lisannya. Memuji Allah dengan lisannya, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dia banyak berucap alhamdulillah. Kalau dia sebut nikmat, maka dia sandarkan kepada Rabb-Nya. Dia menerima dari ini di antara yang paling pentingnya dari fondasi kesyukuran. Nikmat yang diberikan, dia gunakan di dalam ketaatan. Digunakan di dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Tidak dia gunakan di dalam dosa dan maksiat. Tidak dia gunakan di dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 5 dasar kesyukuran. Siapa yang menegakkannya, maka dia akan keluar dari kata kekufuran itu. Sebab tadi dasar manusia sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Sesungguhnya manusia sangat banyak berbuat zalim dan banyak kafir. Ketabiat asal manusia. Maka siapa yang menegakkan kesyukuran ini, dia keluar dari kekafiran, keluar dari kekufuran, pengingkaran kepada Allah. Dia masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, apabila dia sudah berada di atas kaidah syukur ini, Allah akan menambah nikmatnya. Allah berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Tapi andai kata kalian kufur, sungguh siksaanku sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alu Allah bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alim." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman.
Maka kesyukuran adalah sebab yang menyebabkan nikmat itu terjaga. Dianggapnya musibah dan petaka. Iya. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beribadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyukuri perbuatan hamba, membalasnya dengan kebaikan, menerima kesyukuran mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa yang benar di dalam kesyukurannya. Kemudian dikatakan di dalam ayat innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia pada Rabbnya betul-betul kafir. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguhnya manusia itu terhadap hal tersebut sangat menyaksikannya. Iya. Demikian ditafsirkan bahwa yang dimaksud di sini manusia menyaksikan kekafiran dirinya sendiri. Dan sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa Allah yang mempersaksikan, yang mengetahui keadaannya bahwa dia di keadaannya. Iya. Dan ini mengandung dua kemungkinan di dalam ayat. Ada manusia, di antara manusia ada yang mempersaksikan diri yang kafir di dunia. Iya. Dengan lisannya, lisan berbicaranya atau lisan perbuatannya. Kalaupun dia tidak persaksikan, maka di akhirat semuanya akan mempersaksikan. Iya. Tangannya berbicara, kakinya berbicara, anggota tubuhnya berbicara, bahkan kulitnya berbicara. Semuanya mempersaksikan apa yang dia lakukan. Kemudian sifat yang lain dari manusia ini, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya terhadap harta, kecintaannya terhadap harta sangatlah kuat. Iya. Ini ditafsirkan dengan dua makna. Dia itu kalau punya harta sangat dia cintai sekali. Sangat dia cintai. Dan makna yang kedua, dia sangat bakhil terhadap hartanya. Kikir terhadap harta tersebut. Dan ini semuanya dalam makna yang benar terkait dengan ayat. Maka ini sifat yang dicela dari tabiat dasar manusia, banyak menahan, kikir, dan sangat cinta terhadap hartanya. Pada seorang muslim adalah seorang yang hendaknya mengetahui bahwa apa yang Allah berikan itu adalah titipan Allah. Ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di situ, ada pertanggungjawaban kelak di kemudian hari. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami dan Sulaimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi bima afna, tentang umurnya, di mana dia habiskan. Ingat, dua kaki tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, umur di mana dia habiskan. Yang kedua, wa syagalihi bima ablah, tentang usia mudanya di mana dia usahakan. Pertanyaan yang ketiga, wa al-mali, tentang hartanya. Pada harta ada 2 sudut pertanyaan. Min aina kasabahu wa bima anfaqahu, dari mana dia dapatkan? Apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram? Kemudian kemana dia belanjakan? Kemana dia habiskan? Iya. Kemudian pertanyaan yang keempat, an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Maka ini 4 pertanyaan akan ditanyakan untuk seorang hamba. Karena itu tanggung jawab di dalam hari ini besar. Iya. Kalau Allah bersumpah dengan sumpah yang telah kita bacakan di awal ayat tadi, di awal surah tadi, untuk menegaskan masalah ini. Maka ini adalah masalah penting. Wajib kita renungi. Harus selalu kita perhatikan. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang banyak kafir terhadap nikmat Allah, mengingkari dari nikmat-nikmatnya, tidak bersyukur terhadapnya. Jadi jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang rela sifat-sifat jelek itu terhadap dirinya, orang yang cinta kepada harta itu dengan hal yang menyebabkan dia keluar dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya dari nikmat dia akan menjadi baik apabila dia gunakan dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La hasada illa bi'idzatain." Tidak ada hasad kecuali pada 2 orang. Jadi hasad itu akhlak
akhlak dicela. Tapi kalau dia menjadi akhlak yang baik, boleh hasad pada dua saja, pada dua orang saja. Orang yang pertama adalah orang yang diberi harta, lalu hartanya dihabiskan di dalam membela kebenaran. Dan yang kedua adalah orang yang diberi Al-Quran, diberi ilmu, maka dia pun membacanya siang dan malam. Dia mengajarkannya dan memberi hukum kepada manusia dengan ilmu tersebut. Maka itulah yang harusnya kita berlomba-lomba untuk meraihnya, menggunakannya di dalam kebaikan. Kemudian di akhir dari surah diingatkan kaidah-kaidah penting dari hakikat kehidupan. Setelah diketahui bahwa manusia amat kafir kepada Rabbnya, manusia ini sangat cinta kepada hartanya, Allah mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqadir. Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka tahu? Atau tidakkah dia tahu apabila orang-orang yang berada di kubur ini dibangkitkan, dan apabila apa-apa yang ada di dalam hati ditampakkan, diperlihatkan, kemudian Allah menegaskan, sungguhnya Rabb mereka yang menciptakan mereka, yang mereka ibadahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala perkara yang terkait tentang mereka. Maka di sini diingatkan bahwa yang dikubur itu nanti akan dibangkitkan. Peringatan untuk kita semua akan 3 hal. Hal yang pertama akan adanya kematian. Sebab semuanya akan menyentuh yang namanya kuburan. Semuanya akan masuk di dalamnya, menuju kepada alam barzah. Karena kematian adalah ketentuan yang Allah tentukan, tidak ada yang bisa menolaknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada Kami. Maka hal yang pertama, seorang yang mengingat kematian, bersiap untuk menghadapinya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat." Hendaknya kalian memperbanyak dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Kemudian yang kedua di dalam ayat terkandung makna mengingat kehidupan di alam kubur. Di alam kubur ada ujian, ada cobaan, ada kenikmatan, ada siksa. Ini. Dan yang menentukan keberadaan seorang hamba di alam kubur adalah amalannya sendiri dan upayanya di dunia. Kemudian yang ketiga dari ayat ini penjelasan bahwa siapa yang dikubur akan dibangkitkan. Ada hari kebangkitan. Manusia dikeluarkan dari kuburnya, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul semuanya pada mahsyar. Di pada mahsyar itulah seluruh manusia dari awal hingga akhirnya dikumpulkan. Kemudian ditentukan hisab setiap orang. Siapa yang beruntung, siapa yang merugi. Kemudian setiap dari orang yang sudah menemukan hisabnya, dia berjalan kepada arahnya masing-masing, ke surga atau ke neraka. Maka itu kan kehidupan. Allah ingatkan, apala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu apabila yang dikubur itu dibangkitkan? Wa nusila ma fis sudur. Dan apa yang di hati itu ditampakkan. Jadi dari keindahan Al-Quran, kubur itu akan mengeluarkan jasad-jasad nanti dibangkitkan. Sebagaimana hati itu, segala yang terpendam di dalam hati dari rahasia-rahasia, semuanya akan ditampakkan pada hari kiamat. Akan diperlihatkan. Wa hussila ma fis sudur. Karena itu perhatikan dari amalan-amalan hati. Hati ini adalah sudut perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Pada hari kiamat yang selamat itu adalah siapa yang baik hatinya. Allah firman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Maka di ayat ini diingatkan, wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Karena itu perhatikan dari keikhlasan. Akan ada hisabnya, akan dicari semua dari niatnya, ditampakkan seluruh niat-niatnya, ditampakkan bagaimana tawakalnya, ditampakkan bagaimana rasa takutnya, rasa harapannya, ditampakkan bagaimana pengagungannya kepada Rabb-nya, kecintaannya, semuanya akan ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Sebab ini ayat sifatnya umum. Dan di ayat yang lain Allah firman, "Yawma tubla sarair." Hari tatkala rahasia-rahasia itu semuanya ditampakkan dengan jelas, diperlihatkan dengan sangat jelas. Maka kita wajib ada persiapan untuk hadir. Dan pokok kebaikan untuk seorang hamba yang ingin selamat, dia hendaknya memperbaiki dari amalan hatinya dan memperbaiki dari amalan-amalan tubuhnya, amalan-amalan salihnya. Ini yang akan membuatnya selamat. Dan pokok keselamatan di sini hendaknya diketahui dengan seorang hamba itu selalu mengikut kepada tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian di akhir surah diingatkan, "Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir." Sungguhnya Rabb mereka terhadap mereka sangatlah mengetahui. Allah mengetahui segala amalan kita, segala perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, besar maupun kecilnya, yang kasar maupun halusnya, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan. Semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Surah yang bagus yang telah kita bacakan dan kita dengarkan sebagian dari penafsirannya, surah Al-Anbiya. Terdapat renungan-renungan berharga, kaidah-kaidah kehidupan. Dan pokok persiapan untuk seluruh hal tersebut, bagaimana seorang ketika menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan amalan hatinya, pokoknya adalah kembali kepada bagaimana dia memurnikan ibadahnya kepada Allah. Bagaimana dia beribadah kepada Allah, satu-satunya tidak ada syirikat baginya. Jadi ini disebut tauhid. Jadi itulah dakwah para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul diutus untuk itu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul tersebut menyampaikan beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Maka ini pokok kebaikan. Ini sumber keselamatan hati. Ini sumber kebahagiaan seorang hamba pada hari kiamat. Demikian pula dari hati merupakan pokok kesejahteraannya adalah dia mempelajari dari ilmu agama. Apa yang dengannya dia paham jalan yang lurus, dia mengerti jalan kesesatan. Apa yang dengannya dia mengerti pintu ketaatan dan dia bisa meninggalkan kemaksiatan. Apa yang dengannya dia dekat kepada Allah dan surganya dan dia jauh dari neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya perlu dipelajari. Kemudian dari pokoknya dia selalu menghiasi hidupnya dengan amalan saleh, amalan ketaatan dan menjauhi segala dosa dan maksiat. Maka ini adalah sumber kebaikan yang memperbaiki hati seorang hamba. Demikian pula dia bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh yang membantunya di atas ketaatan.
membantunya di atas ketaatan, bahu-membahu di dalam menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keselamatan di dunia dan di akhirat, kebaikan hati dan ketulusan hati serta kebersihan hati yang dengannya kita memperoleh keselamatan pada hari kiamat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah semoga kita dikuatkan di atas sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.